Apa sebabnya terkadang membuat kompos organik untuk media tanam ini tidak langsung bisa subur seperti ini ketika kita langsung mempergunakan untuk menanam? Nah, teman-teman, di sini ulasan yang menarik adalah mengetahui apa sebabnya kompos organik subur dan tidak langsung bisa subur. Sebetulnya ini cukup logis sekali ya, teman-teman. Jika kita mau lebih cermat sedikit, sebetulnya teramat sangat mudah bagaimana cara kita menciptakan media tanam subur. Jadi sekali membuat, kita tanam, kalau hanya untuk menanam jenis sayur-sayuran seperti kangkung, sawi, bayam, kacang panjang, terong, itu teramat sangat mudah. Untuk yang pertama, kadar tanah memiliki kandungan pH yang berbeda-beda. Nah, pH yang netral, yang normal supaya ditanam ini bisa subur, ini adalah 7. Dan untuk media tanam ataupun tanah normal seperti ini yang tidak pernah tersentuh oleh kompos organik, ini rata-rata kadar pH-nya akan berada di kisaran 6. Maka dari itu, tekstur dari tanahnya ini akan mudah sekali mengering dan memadat. Maka dari itu, dalam pemberian kompos organik bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah agar dapat normal ataupun subur kembali jika kita gunakan untuk bercocok tanam. Dan untuk memperbaiki struktur tanah yang mudah kering dan mudah memadat, maka kita membutuhkan perbenahan. Salah satunya kita dapat menggunakan abu dari bakaran sampah organik ya teman-teman ya. Ini dapat menetralkan tanah sehingga tidak masuk dalam kategori asam. Karena kalau keasaman tanah ini terlalu berlebih, mau tidak mau tanahnya ini akan segera memadat. Nah, dengan pemberian abu dari bakaran sampah organik dapat menetralkan kandungan asam yang terdapat pada media tanam kita. Dan mau tidak mau kadar pH-nya akan naik mendekati ke tingkat 7 sehingga nanti tanah kita ini akan selalu gembur dan akan tetap selalu lembab. Lalu yang berikutnya, untuk menciptakan kesegaran, pelebatan daun, kesuburan daun ya, memiliki batang yang besar, dia batangnya ini sehat ya teman-teman. Kemudian akarnya ini lebat. Maka dari itu kita harus mempergunakan NPK. Nah, karena seperti sayur mayur seperti ini kita mudah sekali untuk bercocok tanam, bahkan di sekitar rumah pun kita dapat melakukannya ya. Saya pikir tidak perlu kita terlalu royal ya, membeli NPK di luaran sana. Namun kita dapat menggunakan NPK alami yang terdapat pada kotoran ternak yang ada di rumah kita, ataupun kita bisa minta di tempat teman kita atau di tetangga kita. Sebuah kabar gembira juga buat teman-teman yang menggunakan kotoran ternak hewan ya, karena selain dapat memacu tingkat kesuburan daun, buah, batang hingga pada akarnya, ini pun mampu menanggulangi hama yang akan menyerangnya. Karena kotoran ternak ini mengandung zat besi juga tembaga, sehingga tanaman kita ketika diserang oleh hama penyakit itu tidak mudah menguning, layu, dan mati. Maka dari itu metabolismenya akan semakin meningkat sehingga akan lebih kebal terhadap serangan penyakit. Lalu dengan kandungan zat besi dan tembaganya yang terdapat pada kotoran ternak mampu melindungi jenis semua tanaman kita ini terhadap ketumbangan. Jadi ketika turun hujan ataupun angin besar, tanaman kita ini tidak mudah kocar-kacir, tertiup oleh angin, tidak mudah patah, tidak mudah ambruk karena atas kandungan zat besi dan tembaga yang terkandung di dalam kotoran ternak itu. Dan takaran subur, yang biasa saya lakukan ya untuk bercocok tanam kayak gini, 2 tanah ember, kemudian 1 ember kotoran ternak, dan 1 ember dari abu bakaran organik. Tapi teman-teman yang sudah menggunakan takaran tersebut, kenapa terkadang dipakai untuk bercocok tanam tidak langsung bisa subur begini? Nah, sebetulnya kayak gini. Kandungan kompos organik ya, ini
bertujuan untuk mengembalikan struktur atau memperbaiki struktur tanah. Jika kita menggunakan stok yang baru, dapat mengakibatkan daunnya ini menjadi kerdil, dapat menjadi layu, kemudian tumbuhnya pun nanti akan pokoknya sangat tidak baik kalau kita mempergunakan kotoran ternak yang stoknya masih baru karena suhu panasnya masih berlebih. Nah, karena dengan suhu panas yang berlebih sehingga mikroorganisme ini tidak dapat tumbuh, teman-teman. Apa itu mikroorganisme? Mikroorganisme adalah sejenis hewan yang kecil-kecil yang hanya bisa dilihat dengan salah satu alat mikroskop. Jadi tidak tampak di mata telanjang seperti ini. Nah, bagaimana cara kita menciptakan mikroorganisme supaya nanti dia dapat berkembang menjadikan media tanam kita ini sebagai rumahnya. Salah satu contohnya juga seperti cacing, ini juga teramat sangat menguntungkan. Lalu mikroorganisme ini nanti dia akan mengerat ya di tanah-tanah kita ini, otomatis nanti dia akan gembur selalu. Karena apa? Mikroorganismenya berkembang. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang sudah menggunakan stok lama berarti kalian sudah tepat. Itu artinya nanti tanaman kalian pasti akan bisa tumbuh dengan sangat subur dan cepat untuk panen. Jadi secara spesifiknya kunci daripada semua adalah mikroorganisme ya teman-teman ya. Jadi mikroorganisme ini kunci daripada letak kesuburan seluruh tanaman sayur mayur ataupun buah-buahan yang kita tanam. Mikroorganisme yang berada pada media tanam sehingga tanaman kita ini media tanamnya akan tetap selalu gembur, juga akan tetap selalu lembab karena dia ada perkembangbiakan, kemudian dia makan di situ, buang kotoran di situ, yang akhirnya disebut dengan tercipta unsur hara, sehingga kesegaran dan panen akan lebih cepat kalau unsur haranya ini dapat tercipta dengan sangat baik. Nah, maka dari itu buat teman-teman kalau hanya untuk bercocok tanam sayur mayur kayak begini ya, hijau daun kayak apa ya, sawi, terus kemudian bayam, kangkung, kacang panjang, ketimun, ketela rambat, kalian tidak perlu royal-royal membuang uang hanya untuk membeli NPK di luaran sana. Karena NPK yang kita ciptakan sendiri ini teramat sangat menguntungkan bagi kita para petani organik. Karena semakin lama NPK yang kita gunakan ini justru akan semakin membaik. Karena apa? Berbahan alami. Berbeda dengan kita yang membeli instan, NPK yang hanya sekali dua kali pakai, setelah itu kelanjutannya nggak tahu. Nah, ramah lingkungannya pun nggak tahu. Ya kayak gitu ya. Nah, baiklah, saya rasa sampai di sini teman-teman, dan ulasan kali ini mudah-mudahan akan memberikan manfaat ataupun menambah wawasan apa penyebabnya media tanam ataupun kompos organik yang kita pakai tidak langsung bisa subur. Padahal sudah sesuai dengan takaran seperti yang dianjurkan oleh para senior. Dan sekarang kita sudah mengetahuinya. Itulah penyebab kenapa media tanam kita tidak langsung subur. Dan semoga ini akan memberikan kemanfaatan bagi semuanya. Kita jumpa pada pertemuan berikutnya seputaran tentang tanaman organik ataupun perkebunan sayuran organik. Salam cinta tanaman.